Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah min safi tsamin al-mutawassit min hadhihi al-madrasah madrasatu Mafaza, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Kaifa ad-durus? Kaifa al-muraja'ah? Kaifa al-hifdz? Bagaimana pelajaran yang lain? Bagaimana murajaahnya? Bagaimana hafalannya? Mumtaz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk belajar. Taib ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, seperti biasa, Ana akan mengampu di mata pelajaran akidah kelas 8 dan kelas 9. Kemudian kita akan belajar seperti biasa menggunakan buku Akidah dan Akhlak cetakan perpustakaan Al-Imam Syafi'i. Namun sebelum kita melihat bab yang pertama dari buku yang insya Allah sudah berada di tangan antum semua, marilah kita luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Dan juga mengingat keutamaan orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, yang terkenal di telinga kita, menjelaskan keutamaan orang yang sedang menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan di jalan tersebut dia gunakan untuk menuntut ilmu agama, belajar, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Surga adalah tempat terakhir yang didambakan oleh kaum mukminin. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali Allah Azza wa Jal masukkan ke dalam surga dan jauhkan dari api neraka. Maka belajar inilah salah satu sebab Allah mudahkan kita semua masuk ke dalam surga.
tempat yang abadi, tempat yang kekal, yang kaum mukminin tentunya mendambakan untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu semangatlah ayyuhal ikhwah, sungguh-sungguh untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal dengan wasilah belajar ini, dengan wasilah talabul ilmi ini. Kemudian ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, bahwa aplikasi yang kita pakai di dalam kegiatan belajar mengajar dimulai dari WhatsApp group. Kita sudah buat WhatsApp group untuk siswa. Kemudian juga menggunakan Google Classroom untuk absensi, pengumpulan tugas dan materi, poin materi yang akan dipelajari pada hari ini. Dan tadi sudah Anda kirimkan kodenya, dipastikan seluruhnya antum sudah masuk ke dalam classroom tersebut, sehingga Anda akan pantau siapa saja yang sudah absen dan siapa saja yang sudah masuk. Kemudian juga Anda sudah berikan tugas, ya. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama ada absensi, dan absensi sudah Anda buat kapan dimulai dan kapan berakhir. Absensi di Google Classroom sudah Anda buat kapan mulai dan kapan berakhir. Kemudian pengumpulan tugas juga demikian, kapan mulai dan kapan berakhir, dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ayyuhal ikhwah, adapun tugas nanti antum bisa baca deskripsinya, ya, tugasnya apa saja, ya. Sedikit Anda jelaskan, tugasnya adalah mengerjakan uji kompetensi bab 1 yang insya Allah kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kemudian antum tulis di buku tulis, kemudian setelah itu antum foto dan upload ke Google Classroom. Ya, antum foto, kemudian antum upload, ya, ke Google Classroom. Nah, baik, silakan dibuka. Dibuka bukunya. Kita menggunakan buku Akidah Jilid 2, ya, perpustakaan Imam Syafi'i. Dan bab pertama membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Nah, bab pertama iman kepada kitab-kitab Allah. Taib, siapa yang tahu termasuk rukun iman keberapa iman kepada kitab-kitab Allah? 3. Nah, ahsan, saya bintang. Rukun iman yang ketiga. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dan yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Baik, pembahasan yang pertama adalah makna iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Tentunya apabila yang dimaksud kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang Allah
Turunkan. Jayid. Baik, dibaca ya Pangeran. Makna iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Kitab-kitab tersebut melalui kalamullah, yaitu firman Allah. Dengan kalamnya itulah Allah berbicara. Akan tetapi Allah berbicara tidak seperti bicaranya makhluk, melainkan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Di dalam setiap kitab itu terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah turunkan kepada Rasulnya merupakan rukun iman ketiga, sehingga tidak sah keimanan seseorang tanpa mengimani kitab-kitab Allah tersebut. Baik. Ya, cukup. Perlu antum garis bawahi bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah, nah ini digaris bawahi, atau di stabilo juga boleh, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Azza wa Jal memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah, atau apa arti atau makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal, maka jawabannya adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, sebelum diturunkannya atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul yang lain. Seperti siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini adalah para rasul Allah yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat-umat mereka, ya, risalah dari Allah Azza wa Jal. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, tapi tujuan dan maksudnya sama, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita juga wajib mengimani apa yang mereka bawa. Wajib mengimani apa yang mereka bawa dengan sungguh-sungguh. Bahwa Allah mengutus para rasul tersebut kepada para umatnya untuk menyampaikan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا." Ya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, ini digaris bawah ya ikhwan. Dan ya, beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, yakni hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Maka sungguh orang itu tersesat yang sangat jauh.
Jadi ayolah ikhwah, azani Allah wa yakum. Di sini kita pahami ketika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ma huwal iman, apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Lihat, beriman kepada kitab-kitabnya bukan hanya beriman kepada Al-Qur'an saja. Tapi kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul wajib kita imani. Wajib kita imani ayolah ikhwah. Ya. Namun ya, ini beriman. Namun yang wajib diamalkan, lihat, beriman kemudian mengamalkan. Yang wajib kita imani dan kita amalkan hanya Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an. Ya. Kalau beriman kepada kitab-kitab yang lain kita beriman. Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasul. Namun yang wajib kita amalkan hanya Al-Qur'anul Karim. Hanya Al-Qur'anul Karim. Kemudian antum lihat lagi keterangannya. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua hambanya yang beriman agar memegang keimanan mereka secara sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, yaitu dengan beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul Allah, juga menjelaskan bahwa siapa saja yang ingkar terhadap kitab-kitab tersebut, maka dia pasti akan tersesat dikarenakan telah menyimpang dari pilar-pilar keimanan. Perintah agar kita beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul disebutkan juga dalam ayat lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah hai Muhammad, ya, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami ayolah ikhwah? Apa? Yang diturunkan kepada kami apa? Kitab. Quran. Al-Quran ya akhi. Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ahsan. Ya. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ayat ini, ayat ikhwah, kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum beliau. Baik kitab itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun tidak, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan yang lainnya. Tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Sekali lagi ingat, bagi kita wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun yang wajib diamalkan adalah apa yang ada pada Al-Quran, yaitu ya mukjizat terakhir, mukjizat wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, ini dia yang dimaksud makna iman kepada kitab-kitab Allah. Wajib bagi antum untuk menghafalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli dan seterusnya, ya. Dan juga ayat
qulu amanna billah dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Ini wajib dihafalkan. Baik. Kita lihat ayat yang tadi, ayat surat An-Nisa ayat 136. Saya akan bacakan, kemudian para ikhwah mengikuti. Saya akan bacakan, kemudian para ikhwah mengikuti. 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi ala rasulih. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billah ومن يكفر بالله wa malaikatihi wa kutubihi Kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal yaumil akhir. faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla dhalalan Baik, ini dihafalkan ayat ikhwah. Ini dihafalkan. Kemudian yang B adalah tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang B adalah tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Iman kepada kitab-kitab Allah baru dikatakan sempurna. Baru dikatakan sempurna jika keimanan itu meliputi beberapa hal berikut. Jika keimanan itu meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah. Fabian, meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangannya antum baca, ya. Kemudian yang penting nanti antum garis bawahi atau stabilo. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika Allah menjelaskan tentang bahwa Allah menurunkan kitab Taurat sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Allah berfirman, Inna anzalna at-Taurata fiha huda wa nur. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini mudah. Semua kitab-kitab tadi yang dijelaskan, itu mengajak beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan. Nih, perhatikan. Meyakini bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan, ayyuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang turunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi tidak mungkin saling bertentangan. Yang keempat,
beriman kepada semua kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kitab Taurat dalam Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa. Ini di stabilo, di garis bawahi, penting. Nanti anak suruh menyebutkan, sebutkan bahwa kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Maka antum menyebutkan inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Kemudian yang B, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Allah berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila fihi huda wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Kemudian yang C, Zabur. Nanti anak perintahkan coba sebutkan dalil dari Al-Quran bahwa Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Dalilnya apa? Wa ataina Dawud Zabura. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Cari yang pendek, ringan, mudah. Sebutkan ya dalil bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang D, Suhuf Ibrahim dan Musa. Sebutkan dalil bahwa Allah menurunkan Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalilnya adalah inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian sebutkan dalil bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya adalah inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Jadi semua harus disertakan dalil ayyuhal ikhwah. Mana buktinya bahwa Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud? Mana? Ketika kita ditanya itu ayyuhal ikhwah, maka kita bisa menjawab wa ataina Dawud Zabura. Mana dalilnya bahwa Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Musa? Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jelas semuanya harus beserta dalil. Yang terakhir, meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Perhatikan ini penting ini masalah akidah. Dan ini seperti apa yang Anda sudah sampaikan. Wajib bagi kita beriman, tapi yang hanya boleh diamalkan apa ya ikhwah? Al-Quran. Naam. Yang boleh hanya diamalkan Al-Quran. Nah ini yang kelima ini. Meyakini. Pahami. Meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Sehingga tidak benar ada lagi pengikut Isa Al-Masih, pengikut Abi Musa, sudah tidak ada lagi. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semuanya wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kitabnya adalah Al-Quran. Karena seluruh kitab-kitab yang lain sudah terhapus. Namanya Faros, ada apa Faros? Apa itu jempol ya Faros? Pencet, Pak. Kepencet. Hati-hati, jangan asal mencet ya. Bisa bahaya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan untuk pelajaran ini, Ana minta sama antum dibaca sekali lagi dari awal sampai akhir, berikut kesimpulan. Kalau ada yang kurang paham, maka ditanyakan. Karena ini masalah akidah, ini masalah penting, ya, bukan masalah yang ringan, masalah yang paling besar dalam agama ini adalah masalah akidah, keyakinan. Kalau seseorang akidahnya lurus, maka dia selamat dunia akhirat. Tapi kalau akidahnya tidak lurus, tidak selamat,
maka dia juga tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Contoh akidah yang lurus adalah ya, diantaranya meyakini dengan hatinya, yakin bahwa syariat dalam kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan seluruh agama itu sama. Ini nggak benar. Kalau ada yang mengatakan seluruh agama itu benar, itu tidak benar. Kenapa? Karena setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka terhapuslah agama-agama yang lain. Sampai di sini paham ayol ikhwah? Insyaallah paham. Waktunya tinggal 2 menit. Taib. Ana ingin lihat dulu video yang belum diaktifkan. Silakan Fatah, Ahmad Prayoga, M. Nur Hilali, kemudian Fadil Azim, Al-Rasya, Bintang, Ihsan, Geral. Ayo diaktifkan. Ana ingin lihat sebelum kita akhiri. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Siapa yang nggak masuk nanti kita akan lihat di absensi insya Allah. Pastikan semuanya pakai seragam yang sesuai ya Fireli. Hari ini adalah putih biru, bukan batik ya akhi. Takillah ya akhi. Ya Fadil, seragamnya mana ya Fadil? Takillah ya akhi. Hadakallah. Aditya, seragamnya mana? Taib ya ikhwan, sampai di sini. Antum murojaah lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya Anda akan tanyakan. Dan tugasnya antum bisa lihat di Google Classroom. Tugasnya antum bisa lihat di Google Classroom. Antum tulis di buku tulis, kemudian antum foto dan upload di Google Classroom di komponen tugas. Taib, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semangat terus untuk belajar, semangat terus. Ya, jangan sampai loyo, jangan sampai patang semangat. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.